Halo, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Irmulan Sati dalam Gagasan Public Relation. Teman-teman mahasiswa Public Relation, kita membahas tentang apa yang dinamakan Corporate Communication. Hal ini menjadi wajib dipahami karena PR pada dasarnya pada saat masuk ke dalam industri nanti akan melihat bahwa PR tidak hanya bergerak sendiri, tapi PR menjadi satu kesatuan dengan organisasi dan dia akan berinteraksi tidak hanya dengan unit atau fungsi PR itu sendiri, namun juga dengan unit yang lain. Maka dibutuhkan sebuah pemahaman yang sangat mendasar tentang PR, komunikasi, dan manajemen. Tentang corporate komunikasi ini pada dasarnya PR dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang itu dibuat oleh manajemen. Nah, corporate komunikasi pada saat dilakukan oleh PR atau fungsi-fungsinya yang disupport oleh PR, maka perlu sebuah penjelasan yang spesifik. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya ingin share juga ke teman-teman mahasiswa. Pertama, sebelum memasuki proses corporate komunikasi, kita pahami dulu bahwa PR harus melakukan proses komunikasi ke internal terlebih dahulu. Ini penting dilakukan. Kenapa? Karena PR internal atau melakukan internal relation itu mendasari seluruh pekerjaan komunikasi organisasi. Terbayang kalau PR mendahulukan eksternal. Kenapa? Karena di internal ini banyak sumber daya yang harus dioptimalkan dan komunikasinya harus dijaga sedemikian rupa. Baru setelah itu komunikasi ke eksternal. Ke eksternal itu berarti mulai kepada konsumen, kepada media massa, pemerintah, investor, kelompok kepentingan, komunitas, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteksnya nanti pada saat aplikasi komunikasi korporat atau corporate communication, peran dan fungsi PR harus mengoptimalkan dua jenis relationship ini, baik yang internal maupun yang ke eksternal. Menurut kajian saya, menurut pemahaman saya terkait dengan proses ini, pertama, perlu dilihat bagaimana pemahaman top manajemen kepada PR. Seringkali PR tidak dilihat tidak ditempatkan sebagai sebuah fungsi yang strategis. Nah, ini yang agak kesulitan bagi PR itu sendiri karena top manajemen tidak melibatkannya dalam proses pengambilan keputusan yang strategis. Nah, lanjut yang kedua adalah bahwa jika sudah diletakkan di dalam konteks yang strategis, berarti PR pun harus memahami bagaimana apa jenis-jenis pekerjaannya yang internal maupun yang ke eksternal. Kemudian melakukan fungsi-fungsi komunikasi sesuai dengan kompetensinya. Berarti PR juga harus punya kompetensi dasar yang dikembangkan terus-menerus. Tidak hanya kompetensi komunikasi saja, tapi juga bagaimana mengolah krisis, bagaimana mengolah isu sampai kepada tahapan-tahapan yang sifatnya strategik. Dan ini wajib dilakukan di awal sebelum PR itu masuk ke dalam industri. Pemahaman terhadap product knowledge juga harus diketahui dan dipahami secara khusus oleh PR. Kemudian penguasaan iptek dan media-media yang current, yang terbaru. Nah, ini posisinya aspek-aspek media kontemporer yang saat ini sedang berkembang tentu menjadi kewajiban kita, kewajiban teman-teman mahasiswa, dan kewajiban para praktisi PR untuk terus mengupdate. Ya, ini penting. Sekali lagi, aspek-aspek penting ini harus dikondisikan lebih dahulu di awal oleh para mahasiswa PR. Kemudian isu manajemen, penguasaan manajemen organisasi juga, dan yang pasti terlibat dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi yang sifatnya strategis. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana pemahaman tentang Korkom. Korkom merupakan instrumen manajemen ya, di mana dapat digunakan sebagai upaya untuk membentuk komunikasi internal dan komunikasi eksternal dengan beragam kelompok, beragam stakeholder yang dalam organisasi yang saling berketergantungan, saling berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Sedangkan menurut beberapa pendapat, Korkom itu sendiri merupakan spesialisasi bagi praktisi komunikasi yang terlibat ya, baik dari sisi periklanan, komunikasi pemasaran, media relation, termasuk juga mendukung kepentingan strategis organisasi. Nah, kemudian Korkom juga menjadi proses
terintegrasinya aspek-aspek komunikasi dan manajemen. Jadi ada dua pendekatan, ada dua perspektif, satu sisi perspektifnya komunikasi, satu sisi perspektifnya manajemen, dan ini dikolaborasikan dalam sebuah konteks yang bernama komunikasi korporasi atau corporate communication. Dan tentu di sini bisa juga masuk di dalamnya kegiatan-kegiatan marketing PR yang terkait dengan membuat branding dari produk ataupun jasa ataupun reputasi dari perusahaan itu sendiri atau corporate, termasuk juga dalamnya ada komunikasi finansial communication atau komunikasi finansial, kredibilitas, akuntabilitas, termasuk manajemen komunikasi secara umum, bagaimana meng-create identitas, bagaimana meng-create brandingnya, bagaimana meng-create reputasi, sehingga dalam konteks komunikasi korporasi itu tidak hanya bergerak dari sisi corporate-nya saja, tapi juga individunya, bagaimana jasa, bagaimana produk, serta bagaimana menjaga relationship dengan stakeholder itu secara optimal. Nah, saya rasa itu dulu sesi kita kali ini. Kita akan lanjut dengan sesi yang lain, tentu dengan aktivitas dan kajian-kajian kehumasan yang lebih spesifik dan bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa PR semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.